Ya, selamat sore saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Fauziatul Harifa. Di video kali ini kita akan menyaksikan atau bertanya kepada saudara Timis bagaimana kesaksiannya mengenal Kristus bahkan sebelum dia diselamatkan dan sesudah dia diselamatkan. Jadi teman-teman yang akan menonton dan atau yang akan melihat video ini nanti, kiranya video ini bisa menjadi satu renungan buat kita dalam mencari kebenaran. Selamat sore saudara Timis, bersama saya. Bagaimana kabar saudara pada sore hari ini? Baik, selamat sore juga kabar dulu. Sore hari ini kabar saya baik. Ya, puji Tuhan ya saudara Timis ya, kita bisa bersama-sama pada sore hari ini. Jadi saudara Timis, video kali ini kita akan buat bagaimana memberitahukan kepada kita bagaimana kesaksian saudara Timis mengenal kebenaran sampai saudara Timis memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan. Bisakah saudara Timis menjelaskan kepada kita bagaimana awal mula saudara untuk mengenal kebenaran? Silakan saudara Timis. Puji Tuhan, saya sebelum menjelaskan saya mengenal kebenaran ini, saya secara khusus mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu indah. Walaupun pertama kali saya sebelum mengenal kebenaran di KIS ya. Iya, di tempat ini, KIS ini sebelum saya mengenal, awal juga saya pernah belajar sekolah teologi. Oh, sekolah teologi di luar ya? Ya, di luar, di Papua. Oh, Awal saya sudah sekolah teologi, ada dua sekolah yang saya sekolah. Yang pertama saya belajar sekolah teologi juga ada 3 tahun yang saya sekolah. oh, berarti saudara Timis sudah 3 tahun kuliah di luar sebelum masuk KIS? Ya. Oke. Pertama saya 2010 sampai saya selesai 2013, 3 tahun. Dari situ saya lanjut juga. Oh. Nah, sekolah teologi juga saya lanjut di provinsi di Jayapura 4 tahun lagi. Sekolah teologi juga. Aku pernah sekolah teologi 4 tahun. Pada waktu saya masuk 2013, masih sampai selesai 2017. Oh. Tapi saya sebelum waktu saya selesai, saya punya senior juga, kakak saya mungkin kabar mungkin kenal kali, mungkin ke penginjil. Oh, penginjil Semet, ya saya kenal. Itu adalah dia sebagai kami ke satu keluarga, satu rumah, walaupun dia orang tua masih bapaknya ada, mamanya masih kecil dia meninggal. Tapi dia dipiarain oleh bapak saya, ayah saya yang piarain dia sampai dia akan besarkan di rumah kami. Terus kami yang disekolahkan dia sehingga dia sudah selesai. Memang dia juga pernah sekolah teologi juga di Papua, tetapi dari situ ada saya orang penginjil, itu namanya penginjil Gembala Tumbur. Oh, Gembala Tumbur ya. Betul. Dia yang kirimkan dia sekolah di sini. Di GITS ya? Ya. Gembala Tumbur yang kirimkan ini Bapak Penginjil Semet sebelumnya. Jadi dia yang di sini waktu saya sekolah teologi di Papua 4 tahun itu saya rencana saya harusnya penginjil. Nggak ada pengen saya melanjutkan gitu loh. Tapi puji Tuhan saya dengar kabar-kabar dari Penginjil Semet bahwa dia bilang kamu nggak boleh kuliah lagi, ini belajar lagi karena kami masih muda, harus kamu belajar di sini dulu karena belum tentu apa yang kamu belajar itu benar. Oh, apa yang kamu belajar di kebenaran di Papua itu belum tentu yang benar, di sini yang benar. Ya, penginjil saya bilang begitu, di sini yang benar ya. Di sini yang benar. Jadi harus kamu dan tidak harus kamu ke sini dulu. Daripada waktu itu, saya pikiran saya itu untuk apa saya ke Jakarta sana, uang juga mahal gitu. Saya udah cukup belajar 3 tahun pertama kali, kedua 4 tahun lagi. Ya. Udah cukup saya mau penginjilan. Apa yang lagi saya cari di sana? Betul, karena udah 4 tahun kuliah di luar ya. Sekolah teologi kan sama aja. Iya, betul. Teologi itu semua sama. Udah cukup S1 begitu bisa 4 tahun kan? Nah, tapi di dalam hati, wah benar juga sih. Bagus saya lanjutkan saja. Jadi waktu itu kan dosen kami, mereka kan sudah panggil kami sebelum kami wisuda. Kamu mau kemana, atau mau lanjut atau mau penginjil kalau kami utus begitu. Mereka tanya saya, kamu Timis mau kemana, mau penginjil ke daerahmu? Saya bilang, saya masih muda, nggak boleh tanya saya, ya saya mau lanjut. Oh, kamu udah 3 tahun lanjut lagi, 4 tahun lanjut lagi. Apa yang kamu cari-cari lagi? Kamu harus memberitakan Injil. Kamu buang-buang waktu saja. Dosennya marah ya? Marah, karena
harapan mereka itu harus kami setelah selesai itu turun lapangan. Nggak mau lanjut. Jadi kamu sia-sia yang 3 tahun sampai 4 tahun, kamu berapa tahun sia-sia tidak memberitakan Injil kepada orang lain, Tuhan akan marah sama kamu. Tapi saya diam, dan satu hal yang saya jawab, saya memberitakan Injil karena apa yang saya belajar itu sampaikan. Saya belum mengerti yang sesungguhnya. Saya mau lanjut. Jadi banyak ceritanya lagi saya ini sangat luar biasa, walaupun itu tiba-tiba saya keputusan bahwa saya ke Jakarta harus sama kuliah lagi. Itu udah keputusan bulat mau ke Jakarta, tidak mau diutus ya? Saya langsung sama dosen saya bilang saya minta maaf. Padahal di daerah saya kan ada gembala, mereka tulis surat di situ kan saya 6 bulan praktek. Temis selesai sekolah ini kembali jadi gembala. Iya. Udah, jadi mereka tanya saya, Temis kamu bukan mana? Saya bilang selanjutnya, gembala kamu tulisan suratnya ini. Temis setelah selesai kembali jadi gembala. Ganti saya. Ini gembala kamu loh, yang utus kamu ke sekolah di sini. Apa yang kamu ke lanjut sekolah lagi? Tapi saya bilang, ya benar, tapi saya mau lanjut. Terus kakak saya juga hadir waktu saya wisuda. Kakak saya, mereka tanya sama kakak saya, bagaimana kamu punya adikmu, kamu setuju lanjut atau mau belajar? Dia bilang, saya tidak bisa batasi dia karena dia punya kemampuan. Iya, dia mau. betul. Udah, mau bilang apa lagi, saya punya hati keputusan, sudah siap mau berangkat. Ya, gitu kan. Tapi pada waktu itu saya sudah selesai 5 tahun. Mau rencana mau dari Papua ke Jakarta itu mahal tiketnya. Iya, berarti seharusnya kalau saudara Timis tidak masuk GITS udah jadi gembala sampai sekarang ya? Pasti. Iya. Udah harapan itu pada waktu itu. Iya. Ada gembala, saya tembak bilang takkan gembala, tapi di dosen di situ mereka bilang itu utus penginjilan di daerah yang namanya daerah Korowai, itu ada panggung rumahnya di atas pohon. Di situ mereka bilang kamu harus pergi di sini. Iya. Tapi saya berkunjung, tapi saya bilang saya mau lanjut. Jadi apa yang tua saya itu Tuhan beri. Jadi sebelumnya memang begitu, tapi waktu saya selesai 1 minggu kemudian berkumpul uang untuk uang tiketnya saya kerja. Berarti saudara Timis dari Papua ke sini itu uang tiketnya biasa sendiri? Cari sendiri? Saya sendiri. Wah, luar biasa. 2 minggu saya kerja. Setiap pagi jam 6 saya keluar kerja. Kerja sampai sore pulang, saya pelayanan lagi. Pelayanan beritakan Injil kepada orang lain. Begitu sampai 1-2 minggu itu saya dapat uang 1.500.000. Iya. Ada satu orang kasih 500, ada yang kasih saya 700, kumpul saya dapat. Saya kasih uang tiketnya, kasih sama Mbak Tumbur. Saya bilang sama Mbak Tumbur, ini bayarnya uang tiket saya mau berangkat. Keluarga pun teman-teman saya mereka belum tahu bahwa saya mau berangkat. Berarti keberangkatan saudara Timis dari Papua ke Jakarta belum diketahui sama sekali sama keluarga? Mereka belum tahu. Waktu itu kan saya kan setiap kali melayani di situ terus. Padahal kakak saya yang tembak yang saya melayani itu kan dia tim uang resep itu uang miskin. Tidak pernah sama sekali tidak pernah kasih saya uang. Saya kan tetap melayani, tapi kan saya rasa nggak enak, makanya saya juga tidak kasih tahu sama mereka. Tapi besok mau berangkat, saya bilang begini, saya tidak sama-sama kalian lagi besok lusa. Saya nggak mungkin dari sini, tidak tahu saya mau pergi ke mana. Tapi kalau saya minta pesan, kalau hamba Tuhan siapa yang mau datang di rumah ini, mau berlayanan sama kalian, jangan malas. Itu adalah pesan saya. Saya tidak mungkin tetap di sini kalian, saya berlayanan kalian terus. Berarti saudara Timis omong sama keluarga seperti itu di telepon atau langsung? Langsung, karena waktu setelah saya kumpulkan mereka, waktu menyampaikan firman Tuhan ini, sebelum besok saya mau berangkat dari sana sudah bayar tiketnya. Jadi sebelum saya kumpulkan mereka, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, dan saya bilang ini pertama kali, terakhir kali yang saya sampaikan firman Tuhan. Terus mereka tanya saya, kamu mau kemana? Saya bilang saya nggak tahu, mungkin mau kemana. Tapi saya sampaikan ini terakhir kali. Dan adik saya tingkat, dia sama-sama sekolah itu, adik saya, dia sambil menangis duduk situ. Kakak mau kemana? Adik juga tidak perlu tahu. Pada waktu itu malam kali kami sudah tidur semua. Adik saya yang
adik saya tinggal, mungkin dia semester 3, saya akan mau sudah. Dia duduk dekat saya sini, saya malam sudah menimbang barang saya, tas saya. Saya sudah mau ke bandara. Dia bangun, dia begini, saya udah keluar. Dia panggil, "Kak, mau kemana? Gimana? Saya mau ikut." Saya bilang, "Kamu sekolah dulu. Kamu bagaimana? Kasih tahu dulu." Enggak, kamu apa dulu, kamu tahu. Dia pokoknya meronda, akhirnya saya naikkan dia ojek, kami sama-sama ke bandara. Dari situ di bandara situ pengen bagaimana tunggu, dia ada di situ. Dia sudah masuk ke ruang tunggu, saya bilang adik itu, "Dek, mungkin ya kakak mau pergi berangkat, kamu kemana?" "Kakak berangkat saja, nanti baru saya telepon. Saya kasih uang 50 ini buat kamu, nah jangan sedih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Tapi kamu semangat belajar." Dia menangis dari situ dia. Tidak menangis sampai tidak makan lagi, dia pulang itu sampai sakit dia. Karena sedih dia. Sedih. Karena kakak kesayangannya pergi ya. Dan juga dia nggak tahu kemana mau pergi. Kan harapan waktu dia sekolah kan saya yang panduin dia, kebetulan dia uang, mungkin kekurangan sabun, pakaian. Saya kasih, ini buat kamu, uang sekolah saya panduin dia bayar. Jadi harap dia adalah balik sayang sama saya. Harap, oh ini kakak saya. Jadi dia tidak tahu bahwa saya mau kemana. Kehilangan dia. Dari situ saya sudah berangkat, saya sudah masuk di ruang tunggu. Dia telepon, dia bilang, saya bilang, "Kamu berangkat dulu, sekarang matikan HP ya. Mau kemana? Kasih tahu dulu lah." Saya bilang, "Nanti baru saya kasih tahu." Jadi saya waktu saya kesini baru saya. Terus dari situ saya sampai di sini, saya bawa 3 orang. Oh, berarti saudara Timis waktu ke sini bawa 3 orang? Saya termasuk dia dengan ada 2 orang. Oh. Nah, puji Tuhan. Sampai kami di bandara. Saya nggak tahu dua, mau kemana. Tidak tahu ini dia, karena pintu saja banyak gini. Banyak pintu di Jakarta. Karena saya dari pertama bapak ingin semet. Mau kemana nih? Saya bingung sekali. Terus dia bilang, "Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu keluar di situ, duduk di situ. Kalau kamu mungkin geser sedikit, pasti kamu hilang." Waduh. Aduh, ini pusing juga. Susah banget juga sih. Saya bilang mereka teman-teman, 2 teman itu, "Kalian tunggu sini dulu." Yang satu itu teman namanya Demetrius Mahalo, yang satu itu Abel. Abel itu dari Pura, teman-teman itu angkatan saya 1 orang. Jadi harapan mereka, saya harus bawa mereka supaya sama-sama kuliah gitu. Saya telepon bapak ini, "Gimana ini, kamu udah sampai?" Dia kan udah siapkan makanan, dia kan tinggal di kos sebelah. Jadi dia siapkan makanan, luar biasa begitu. Terus dia bilang, "Kamu tunggu dulu, saya mau datang ya." Jadi 2 teman itu mereka harapan sama saya. Saya yang paling komunikasi itu saya. Mereka itu kayak tamu itu duduk. Jadi ceritanya adalah dari situ baru puji Tuhan kami ingin Indonesia menjemput kami. Sampai saya heran juga. Jalannya jauh juga. Tapi puji Tuhan dia pakai mobil ini, mobil Grab. Oh, Grab ya? Ya. Grab. Jadi memang bayarnya mahal, tapi kan bayarnya murah gitu. Terus sampai di rumah kosnya dia. Wah, luar biasa, kayak punya istri gitu loh, dia masak ayamnya. Gitu semuanya. Kalian mau nggak makan, kenyang tambah aja gitu. Kalau makan. Jadi ceritanya sampai itu sorenya berkenalkan ke kami si Pak Sarama. Jadi pikiran gue, gimana ya saya di sini. Tapi di sini masih semangat. Dari situ baru 2 minggu di sini. Dari situ mereka menempatkan kami ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan ya. Berarti saudara Timis datang dari Papua sampai Jakarta 2 minggu. Setelah 2 minggu baru dikirim ke Kalimantan ya. Oh, jadi masih perjalanan. Iya. Yang luar biasa adalah awal kali di sini kakak senior mereka Mabim. Oh, Mabim. Berarti saudara Timis lewatin Mabim ya. Ya. Oh. Mereka kasih hukum saya itu luar biasa. Wah. Di sini. Berarti mereka sayang. Mereka bilang saya itu satu hal peran yang di Kolose pasal 3 itu berarti apapun yang kamu perbuat. Ya. Semua sudah pas, tapi satu kata yang saya lupa. Mereka bilang,
kamu bisa apa enggak? Tidak. Saya nggak bisa. Kamu mau enggak 10 macam ketawa? Wah, 10 macam ketawa. Dihukum ya, karena kalau satu itu, yang kedua kamu menyanyi pakai lagu Papua sambil koyak. Teman-teman saya duduk sama orang senior saya duduk ketawain saya itu luar biasa. Terus saya 10 macam saya ketawa sini. Terus mereka bilang kamu nyanyi hitam kulit keriting rambut aku Papua, koyak tidak. Saya nyanyi sih hitam kulit keriting rambut aku Papua, saya koyak di sini saja. Terus terakhir kali mereka bilang saya begini, di antaranya kakak senior yang paling perempuan di sini kamu suka yang mana? Iya ya, berarti pertanyaan dikasih, berarti di antara kakak senior yang perempuan yang mana yang kamu suka begitu. Jadi waktu itu saudara Timis jawab yang mana? Saya bilang saya ini baru datang. Iya betul. Bagaimana bisa saya lihat dari mereka saya sukanya mana? Nggak bisa. Saya senang-senang aja, nggak suka saya. Tidak, pasti kamu pura-pura. Mana yang kamu suka? Jawab tuh. Mereka tunjukin saya pengen itu apa? Pengen Alex yang nikah. Oh ya, pengen Alex ya. Mereka tunjukkan kamu suka sama dia. Enggak tahu, saya tidak tahu semua. Orang tidak bisa sembarang suka, tetapi kita lihat dulu. Saya nggak ada yang suka. Tapi saya senang-senang saja. Saya begitu saja. Jadi setelah selesai itu kami ke Hambawa. Waktu itu sebelum saya dengan kebenaran. Karena saya pikir itu semuanya nyala kuliah sama aja. Gitu. Sama aja ya, sebelumnya. Jadi setelah saudara Timis dikirim ke Kalimantan 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Bagaimana di sana saudara Timis, apakah merasa betah atau tidak dengan segala macam aturan? Di sana pun saya tidak bisa betah juga. Nggak bisa betah, kenapa? Karena ada kehidupan mahasiswa yang berbeda sifat yang saya miliki. Iya, betul. Ada juga mereka bilang kamu pengajian kamu salah. Wah, kerja kamu salah kayak gini. Terus mereka menyebutkan, kamu kerja dari mana kalian? Kami, kamu kerja kamu salah. Saya bilang mana bisa bilang mereka? Berarti kalian yang benar ya. Kalau itu bersuma aja saya belajar sendiri. Saya dari pulang aja. Wah. Terus saya bilang begini sini, saya mau pulang ke Papua, kamu saya kuliah di sini. Tapi kalau begini saya bilang, kamu mau datang belajar untuk sifat orang atau mau belajar kebenaran yang benar? Betul. Kalau kamu mau belajar yang kebenaran yang benar, bertahan. Betul. Tapi kalau kamu mau belajar sifat orang, terserah kamu pilih. Satu hal yang dia sampaikan, saya pikir dari situ. Dan saya pikir saat itu adalah saya datang di sini, tapi pulang juga sia-sia. Apa yang saya tidak dapat. Saya bayar tiket juga mahal-mahal gitu. Saya balik juga percuma. Terus 2 teman saya ini, satu dari sini dia pulang karena sakit, satu saya sama-sama ke Kalimantan. Ada 1 orang juga dari Papua, dia duluan di sana sama Seki. Mereka duluan di sana, jadi kan ketemu lagi di sana. Jadi anggaplah di sana kan orang Papua, ada paruh masuk 2 orang. Terus mereka 2 ini satu bulan kamu udah melewati sifat itu yang membuat mereka tidak bisa bertahan. Mereka bilang begini, Timis, kamu mau ke Papua enggak? Kami yang bayar uang tiket. Saya bilang, teman-teman kalau mau datang mau kuliah terserah kalian pulang. Saya mau belajar yang benar. Saya nggak mau pergi. Tidak apa-apa kalian beri saya di sini, tapi tetap doa. Tidak dalam doa kita jadi hubungan. Tidak apa-apa lah kalian beri. Terus saya berusaha. Tapi cuma saya belum sedikit saya belajar. Tapi kalau saya sedikit saya belajar. Terus teman-teman angkatan saya semua mereka udah berkabung. Mereka menawarkan saya, gimana Timis kamu? Saya nggak bisa berani masuk karena saya masih belum apa. Tapi saya pegang sekolah minggu pada waktu itu. Masih belum saya berkabung di jemaat, tetapi saya yang bertanakan sekolah minggu, bawa jagain mereka di situ sampai 3 semester. Dari situ baru saya jadi pilih, sebelum saya berkabung jadi ketua senat. Ketua mahasiswa.
mereka kasih saya nggak berani juga mereka kasih saya boleh langsung memilih saya jadi pemimpin ketua mahasiswa Semarang. Udah saya bilang saya nggak bisa jadi ketua masa saya belum berkaum juga. Nggak masalah, kamu bukan bagian melayani Tuhan, kamu bagian mahasiswa kamu yang pindah. Nggak apa-apa, kamu pilih. Udah saya jadi belum saya berkaum jadi jemaat, saya jadi ketua mahasiswa. Nah itu ada beban berat. Oh ini tanggung jawabnya saya. Saya yang pimpin, saya yang khotbah, saya yang ini. Berarti lebih baik saya harus bertanggung jawab. Betul. Jadi sebagian saya udah mengerti, tapi sebagian belum. Tapi karena saya sudah jadi ketua, ini juga Ketua mahasiswa. makanya saya langsung ke keputusan saya. Tapi setelah saya maju di sana, kasus semakin saya mengerti. Kenapa yang saya 4 tahun, 3 tahun saya belajar itu benar sebagian, tapi sebagian salah semua. Kenapa? Oh, ada sini di sini beda. Oh, di sini yang saya lalu baptis saya juga di sana, tapi orangnya belum menjadi benar. Oh, kerja saya dulu yang salahnya di sini. Di situ saya sudah membedakan. Terus saya selamat juga pada waktu itu belum menjadi saya benar kalau saya dibaptis saya. Tujuh itu berarti benar-benar Tuhan Yesus mati karena dosa saya. Kami musim saya berarti saya benar, saya ikut saja. Walaupun saya belajar teologi ya, tapi belum menjadi benar. Berarti sih orang benar. Dari situ benar-benar saya mengaminkan bahwa ini yang benar. Dan saya sudah benar-benar percaya bahwa ini yang benar. Dan saya sebenarnya benar-benar saya berkumpul, saya yang sudah diselamatkan. Dan saya juga harus berjuang keras untuk menyelamatkan. Ini yang benar tujuan saya. Oh, amin. Ya, jadi mantap. Ya banyak cerita, tapi puji Tuhan memang latar belakangnya begitu. Tadi ini pun bukan saya yang alami, pasti orang lain juga akan mengalami, tetapi ya inilah menjadi berkat siapa saja kalau menonton yang mendengar, pasti juga mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi selama 2 tahun di Kalimantan Saudara Timis, selain yang dikeluhkan tadi mau hampir pulang ya, hampir pulang karena pengajaran, karena banyak dan sifat teman-teman, apalagi kan berbeda latar belakang, segala macam, terus campur gitu di dalam asrama. Selain itu yang dikeluhkan, ada lagi yang dikeluhkan selain itu? Kalau kerja itu tidak ada ya. Karena itu nyari makanan saya bisa kerja. Yang sebelum saya kesini kan saya kerja juga untuk cari uang itu. Jadi yang tidak meragukan itu cuma 2 hal ini. Satu adalah sifatnya yang membuat saya nggak bisa betah di situ. Yang kedua itu mengajar awal saya bingung juga. Tapi semakin hari saya belajar, yang saya menjadi kayak senior, yang menjadi teladan bagi mereka. Padahal yang dari senior itu tidak bisa menjadi teladan. Makanya dari situlah saya yang menjadi kakak senior saya, makanya mereka pura juga melihat dari situ, tidak tanya saya langsung memilih jadi ketua sana. Tapi puji Tuhan waktu itu saya sendiri wakil pun tidak ada, saya sendiri ketua wakil dan Bapak Sarama tanggung jawab berat saya sendiri. Walaupun Bapak Sarama Pak Purek ada, terus Pak ini ada, tapi dia tinggal di Kesaus di sana, dan dia Sarama itu tanggung jawab berat sama saya. Jadi puji Tuhan, hal itu tidak membuat saya berat. Di tengah-tengah itu saya yang tanggung jawab berat sampai selesai masa saya. Ya, meskipun ya hampir-hampir saja saudara Timis keluar, tapi puji Tuhan tetap bertahan ya, tetap bertahan. Nah, begini, setelah saudara Timis sampai ke Jakarta, udah 2 tahun melewati di sana, dan melewati masa, bisa dikatakan masa bimbingan karakter di sana ya, karena di sana banyak kasih karunia dan berbagai macam dari latar belakang teman-teman menguji saudara Timis, bahkan mau hampir-hampir saja pulang, tetapi keputusan yang saudara Timis ambil tetap bertekad ya, mau tetap kuliah ya. Jadi setelah sampai di GITS, bagaimana dengan saudara Timis setelah melihat GITS ini dan terus belajar meskipun hanya setengah tadi, saudara Timis enggak semuanya kebenaran yang
dipaparkan di Yates, semua saudara Timis belum meresap semua. Tetapi setidaknya setelah sampai di Jakarta, saudara Timis telah belajar banyak hal. Apa keputusan selanjutnya yang saudara Timis buat? Apakah setelah nanti selesai di Yates ini, apa yang saudara Timis harapkan setelah diselamatkan dan mengerti kebenaran? Karena saya kan udah mengerti kebenaran. Ya. Dulu kan saya harapkan kepada kerja saya yang dulu, tapi sekarang adalah benar. Keputusan saya harus selesai ini, saya juga harus membuka jembatan, saya juga harus menjemaah. Oh, Itu adalah keputusan harapan saya. Setelah selesai, saya tetap ke Papua. Saya harus membuka KBM. ya, berarti harapan saudara Timis setelah tamat di Yates, berharap akan jadi penginjil di Papua sana ya, menyelamatkan orang-orang dan mau jadi gembala ya. Puji Tuhan ya saudara Timis ya. Jadi ini ya terakhir untuk saudara Timis. Bagaimana saudara Timis, apa setelah saudara Timis mengambil keputusan ini, apakah saudara Timis tetap bertekad ini? Ya, tetap bertekad ya. Walaupun ini begitu banyak kesulitan yang saudara Timis hadapi, tapi saudara Timis tetap maju ya, gitu ya. Tetap maju hanya karena kebenaran. Meskipun tadi awal saudara Timis sudah mau diangkat jadi gembala, menjadi pendeta ya, tapi niat cari kebenaran itu luar biasa ya, saudara Timis. Wah, salut sekali. Saya juga salut melihat kesaksian saudara, bagaimana saudara mengenal kebenaran Alkitab ya, saudara Timis. Wah, ya kita berdoa terus supaya saudara Timis tetap maju, semangat dalam menjangkau banyak jiwa-jiwa di sana dimanapun nanti saudara Timis diutus. Jadi teman-teman yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus yang akan nanti menonton video ini, kiranya kesaksian saudara kita Timis ini dari Papua ini menjadi satu kesaksian juga bagi kita dalam mencari kebenaran. Tadi saudara Timis sampaikan kepada kita bahwa di Kalimantan 2 tahun ya, hampir-hampir saja dia mau keluar karena tidak betah dan ada banyak cekcok, tetapi saudara Timis karena mau mencari kebenaran dia tetap bertahan. Jadi kita mau juga bahwa orang-orang yang cinta kebenaran benar-benar mencari kebenaran, bukan hanya sekedar ingin tahu saja, tetapi bagaimana kebenaran itu bisa kita resapi, bahkan kita bisa terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, sore hari ini saya berharap sama dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita mencari, pasti kita akan mendapat. Kalau kita akan mengetuk pintu, pasti akan pintu dibukakan bagi kita. Jadi siapapun kita di dunia ini yang mau mencari kebenaran yang sesungguhnya supaya kita bisa diselamatkan, Tuhan pasti tahu kita, seperti kesaksian saudara Timis tadi. Kita sudah dengarkan bagaimana kesaksiannya, bagaimana perjuangannya sebelum dia sampai di Jakarta. Dia perlu bekerja untuk mencari uang tiket. Bahkan tekad yang dia buat sangat luar biasa untuk mengambil keputusan. Jadi kita berharap pada saudara kita nanti akan menonton video ini dapat juga mencari kebenaran seperti mutiara yang terpendam, seperti saudara Timis mencari kebenaran, tidak mundur meskipun ada banyak suka dan duka dalam perjalanan mencari kebenaran. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini bisa menjadi satu bisa bermanfaat bagi kita semua nanti. Jadi terima kasih saudara Timis, kesaksiannya luar biasa sekali. Kiranya bisa termotivasi saya juga dan termotivasi nanti akan menonton video ini. Jadi kita akan bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.